Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Fernanda Redika Wifani. Ya, seperti biasa di akhir, udah mau akhir blog, kita bakal ngerjain tugas-tugas yang banyak sekali. Ya, salah satunya Inhal ini. Inhal ini cuma buat orang yang kurang belajar ya, kayak aku. Ya, oke, lupa NIM-nya. G002364. Next. Next kocak. Jadi, eh, kali ini kita bakal bahas apa sih? Kita bakal bahas suatu kasus, yaitu ini. Bang Sopo datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan. Tunjangannya sulit dan langkahnya pendek. Badannya bungkuk dan tangannya itu kadang bergetar gak stabil. Nah, di kasus ini tuh sih, jadi keluhannya apa sih? Bukan keluhannya. Ya pokoknya di kasus ini dia itu Parkinson disease. Jadi Parkinson disease ini simptomnya tuh kayak gini nih, agak bungkuk, terus ada rigidity, geter-geter, terus dia apa, elbow sama wristnya itu fleksi, eh, kakinya gemeter, tremor, ya, pokoknya dia susah ngelangkah, tangannya juga tremor. Nah, kemungkinan penyebabnya itu apa sih? Jadi Parkinson ini penyakit yang disebabkan oleh sintesis dopamin yang jauh berkurang, khususnya itu di dalam substansia nigranya ya. Jadi berkurangnya dopamin ini mencetuskan timbulnya suatu sindrom, kayak paralisis agitans itu atau kelumpuhan gemetar yang ditandai oleh hipokinesis, rigor, dan tremor istirahat. Nah, selain itu, penderita ini nih ngalamin peningkatan peningkatan sekresi saliva, air mata, keringat, dan sebum. Jadi selain ini itu penderitanya memperlihatkan gangguan kognitif dan mood. Cirinya itu ciri-cirinya nampak jelas sih. Eh, yang biasa itu disingkat dengan TRAP atau TRAP. Itu tremor atres, rigidity, akinesia, atau postural instability. Nah, pokoknya penyebab utamanya itu kematian sel-sel saraf di otak yang menghasilkan dopamin loh ya, di substansi nigranya. Ini terjadi di orang-orang yang lanjut usia. Tapi ada juga sih yang masih muda, cuma jarang ya. Nah, eh, jadi anatominya yang apa? Yang mempengaruhi Parkinson ini apa aja sih? Yang pertama itu ada ganglia basalis. Nah, ganglia basalis tuh eh, apa? Bagian-bagiannya apa aja sih? Dia ada nukleus caudatus. Jadi nukleus caudatus ini berhubungan erat dengan ventriculus lateralis dan terletak di sebelah lateral thalamus. Jadi kaput nukleus caudatus ini melanjutkan diri ke dalam putamen, sedangkan ujung kaudalnya ini berakhir di korpus amygdaloideum. Jadi terus yang bagian kedua itu ada korpus amygdaloideum, itu terletak di lobus temporal dan berhubungan dengan sistem limbik. Sistem limbik ini merupakan massa grisea ovoid berhubungan erat dengan ungkus pada gyrus hippocampus. Di cauda nucleus caudatus itu akan bermuara pada korpus amygdaloideum. Terus ada nucleus lentiformis itu di bagian lateral thalamus dan nuclear caudatus. Uh, Nukleus lentiformis ini terbagi menjadi dua, yaitu lamina dibagi terbagi menjadi dua bagian oleh lamina medullaris eksterna. Itu ada putamen bagian lateralnya dan globus pallidus itu bagian medialnya. Putamen ini dipisahkan oleh dari nukleus caudatus oleh crus anterior capsula interna, kecuali ujung rostralnya itu di kedua nuklei ini menyatu. Terus dipisahkan juga sama kapsula eksterna dengan claustrum. Terus bagian klostrumnya itu merupakan lamina grisia tipis antara putamen dan insula, dipisahkan dari putamen oleh kapsula eksterna. Terus next, ya tentu aja di bagian substansia nigranya ya.
terpengaruh ya. Jadi substansia nigra ini itu eh, nampak itu kalau mesencephalonnya itu dipotong transversal. Jadi kalau nggak dipotong kayak gitu dia nggak bakal nampak. Jadi substansia nigra ini yang ngasilin dopamin. Nah, substansia nigra ini terbagi menjadi dua pars, yaitu kompakta yang menyimpan dopamin dan retikulata yang menyimpan GABA. Jadi dopamin ini terletak di pars kompakta ya. Pars kompakta ini strukturnya lebih gelap. Kenapa? Itu karena ada neuron berpigmen neuromelanin yang merupakan sampingan pembuatan dopamin. Jadi setelah membuat dopamin ya ada pigmen neuromelanin ini yang terbentuk juga. Jadi dopamin ini kan berfungsi pada jaras dopaminergic nigros striatal. Terus ada pars reticularis itu terletak di sebuah ventral pars compacta. Itu mengandung neuron yang tidak berpigmen. Jadi dia enggak uh, apa hitam lah, enggak ireng. Terus substansia nigra ini sangat erat kaitannya dengan ganglia basalis karena mereka itu pusat pengontrolan pesan-pesan motorik yang disampaikan ke efektor. Mereka tuh bekerja satu sama lain dengan menggunakan jaras neurotransmitter sebagai pesan yang dikendaki oleh kita sendiri. Jadi terus substansia nigra ini tersusun oleh dua struktur, pokoknya neuron sama neuroglia. Nah, terus kita bakal membahas anatomi dari pons, medula oblongata, sama cerebellum. Yang pertama pons. Jadi pons ini berada di bagian atas medula oblongata. Itu berbentuk kayak tonjolan ke arah anterior. Di dalam pons ini terdapat pusat yang mengatur sistem pernafasan yang bekerjasama dengan medula oblongata buat atur irama pernafasan. Pons dalam bahasa Latin itu artinya jembatan sesuai dengan fungsinya, yaitu menghubungin banyak serabut saraf dalam otak ini serta menghubungkan kedua hemisfer otak. Nah, pons ini dibagi jadi dua bagian ya. Ada yang pars basiralis pontis sama pars tegmentalis pontis. Nah, pars basiralis pontis ini biasa disebut juga aspek ventral. Jadi pada sisi ini kita dapat melihat dapat pada sisi ini dapat dilihat sulcus basilaris pontisnya. Ini di bagian sini nih basilaris pontisnya yang berjalan di garis tengah. Sulcus ini itu dilewatin sama arteri basilaris. Jadi alur horizontal pada pons itu terbentuk oleh tractus pontocerebellaris. Batas bawah dari pons ini merupakan suatu alur yang dikenal sebagai sulcus bubon pontinus, ini batasnya, atau juga pontomedullary junction. Jadi alur ini nih tempat keluarnya nervus 6, yaitu nervus abducens. Nih, tuh keluar nervus abducens ya. Terus buat yang bagian dorsal itu atau pars tegmentalis pontis, ini tempat keluarnya nukleus-nukleus dari saraf cranialis yang membentuk separuh rostral superior dari fossa rhomboidea berbentuk segitiga. Ya. Jadi batas bawah dari segitiga ini itu garis horizontal yang dibentuk oleh striae medullares. Mana dia? Nih. Pokoknya extramedullaris ventriculi quarti ya. Di striae ini batas antara pons dengan medula pada aspek dorsal. Di ujung lateral dari garis horizontal tersebut ada dua foramen Luska, dua foramen Luska ya. Apertura lateralis ventriculi quartil, sedangkan pada uh, kaudalnya itu dari ventriculis quartus terdapat satu foramen Magendie, itu apertura mediana ventriculi quartil. Nah, selanjutnya medula oblongata. Medula oblongata ini dibagi jadi aspek eksternal sama aspek internal. Jadi medula oblongata ini berada di anterior dari cerebellum. Dia itu membajang dari pons sampai ke spinal cord. Dia punya 12 memiliki fungsi 12 vital, yaitu
merupakan pusat dari sistem kerja jantung. Kan dia yang ngatur detak jantung. Terus sistem vasomotorik itu dia ngatur pelebaran pembuluh darah dan juga sistem pernapasan yang mengatur irama pernapasan. Nah, di bagian ventralnya itu terdapat piramis. Nih, piramis ini itu dia penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis atau corticospinalis. Terus ada yang namanya oliva. Oliva ini penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivaris yang inferior. Terus ada sulcus ventrolateral atau anterolateral. Ini dilewati oleh nukleus nervi vagus. Terus ada decussatio pyramidum. Ini itu dia memisahnya traktum pyramidum. Ini mulai memisah nih. Nah, di bagian dorsalnya itu ada tempat pusat vasomotor cardio respi itu di trigonum nervus nervus vagi sini sama trigonum nervus hipoglossi di sini nih. Terus untuk fasciculus cuneatus yang ini itu dia ngatur somatomotorik ekstremitas atas. Terus untuk yang fasciculus gracilis itu mengatur somamotorik ekstremitas bawah. Nah, buat aspek internalnya tuh kayak gini ya. Pokoknya ada kompleks nuklear olivarius, terus ada nukleus ambigus, motorik itu nukleus somatik motorik, nervus 9, nervus 10, dan nervus 11. Terus ada nukleus tractus solitarius sensorik itu nervus 7, nervus 9, dan 10. Terus ada nukleus dorsalis nervus vagus, terus ada nukleus nervus hypoglossus. Nah, next kita bakal membahas cerebellum. Jadi cerebellum ini terletak pada fossa cranial posterior di bawah lobus occipital, pisahkan sama ventricle keempat yang memisahkan antara medula dan pons. Cerebellum ini terhubung ke otak tengah melalui pedunculus cerebri superior, terhubung pada pons melalui pedunculus cerebri medial, dan terhubung ke medula melalui pedunculus cerebri inferior. Jadi pokoknya cerebellum ini terdiri atas yang pertama itu cortex cerebelli yang merupakan lapisan permukaan tiap hemisferium cerebelli yang terdiri dari substansia grisea. Terus yang kedua itu corpus medular yang merupakan substansia alba. Jadi ada 4 pasang nuklei intrinsik itu nukleus dentatus, nukleus emboliformis, nukleus globosus, dan nukleus fastidi. Nah, terus ada tiga tiga struktur tiga bagian tiga struktur dari si cerebellum ini. Ada archi cerebellum itu pada lobus floccuconodularis dan lingua itu mengandung nukleus fastidius buat keseimbangan. Terus ada paleocerebellum itu pada lobus anterior itu mengandung nukleus emboliformis et nukleus globosus itu buat tonus otot. Terus ada neocerebellum itu pada lobus posterior ya, itu mengandung nukleus dentatus itu buat kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Ya mungkin sekian aja penjelasan dari inhal saya ya. Ya, mite kurete arigatou gozaimasu. Bye bye anatomi.